sore hari ini saya beri tema lahir untuk mati, saudaraku. Di dalam perenungan saya mempersiapkan firman ini, saudaraku, saya kembali flashback dengan hidup saya pribadi. Saya tidak menilai orang lain. Saya menilai diri saya sendiri. Dulu saya adalah model orang Kristen yang merasa saya sudah jadi orang Kristen kalau saya sudah datang di hari Minggu ke gereja. Saya sudah memberikan amplop persembahan. Saya sudah memberikan perpuluhan. Bahkan boleh dikatakan saya boleh aktif ikut andil di dalam berbagai kesibukan kegiatan gereja. Dan di dalam mulut saya bisa berkata begini, ya, Yesus Tuhan dan Juru Selamatku. Aku mengakui Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Dan ketika saya mulai sibuk ikut andil di dalam pelayanan, seakan-akan saya mulai berpikir bahwa saya sudah melakukan sesuatu untuk Tuhan saya. Seakan-akan saya berjasa dengan apa yang sudah saya lakukan. Dan seharusnya Tuhan memperhitungkan itu semua. Apalagi kalau di titik di mana saya sudah memberikan hidup, memberikan waktu, bahkan memberikan tenaga saya untuk menjadi seorang hamba Tuhan dan menjadi pendeta. Bahkan zaman dulu, saudaraku, ketika saya belum bertobat, ketika saya masih di dalam kekristenan yang lama, saya hanya memperingati Natal, Paskah, dan semua kegiatan tahunan gereja. Dan seakan-akan saya pasti selamat dengan itu semua. Dengan embel-embel bahwa Yesus sudah lahir di muka bumi ini. Dia sudah mati di kayu salib. Dia menebus diriku dan aku sudah baik jadi orang Kristen. Sudah sangat baik. Kalau dipandang, nilaiku sudah A di mata manusia. Dan seakan-akan saya boleh merasa bahwa diriku adalah umat pilihan. Dan aku pasti akan menjejakkan kaki ke surga suatu hari nanti ketika nafasku putus. Itu pengalaman saya di dalam perenungan saya, saudaraku. Itu sebuah kesesatan di dalam gereja. Itu kesesatan dan itu sebuah kesalahan berpikir atau kesalahan di dalam engkau bertuhan, saudaraku. Dan itu tidak banyak orang menyadari akan hal itu. Puji Tuhan saya bisa menyadari akan hal itu. Bahkan di dalam momen-momen gerejani seperti Natal, Paskah dan sebagainya, Jumat Agung dan sebagainya, isian-isian itu sangat penting dan sangat mempengaruhi kekekalanmu, saudara. Dulu Natalku isiannya tidak seperti hari ini. Paham ya? Isian-isiannya paham ya? Kekristenan saya dulu berpikir bahwa dengan isian-isian yang seperti yang saya pahami dulu itu sudah benar. Tetapi hari ini, saudaraku, ketika saya mengetik, saya mencoba mengerti isi hati Tuhan. Tuhan tunjukkan, Roh Kudus tunjukkan kepada saya bahwa dulu isian-isian Natalmu, isian-isian Paskahmu, isian-isian Jumat Agungmu untuk kenikmatan dirimu sendiri, anakku. Semua untuk pleasure-mu, semua untuk kenikmatanmu sendiri. Dan banyak orang Kristen sama seperti apa yang saya lalui dulu, saudaraku. Dan tidak banyak orang Kristen berjuang untuk mencari tahu makna kekristenannya dengan sungguh-sungguh. Mereka lewati tahun ke tahun, terus berpuluh tahun dia mengulang Natal, berpuluh tahun dia mengulang Paskah, berpuluh tahun dia mengulang Jumat Agung dan sebagainya, tanpa mencari apa makna sebenarnya. Dan orang-orang seperti ini, seperti saya dulu, saya boleh klasifikasikan begini, saudaraku.
Mereka adalah kelompok orang Kristen yang beriman secara fantasi mereka. Di gereja ini, Rehoboth Semarang, dari awal, saudaraku, ketika saya diizinkan untuk mengembalakan gereja ini, saya selalu berdoa kepada Tuhan, Tuhan, didik aku dengan apa yang kau mau, sehingga apa yang ku ajarkan kepada jemaatmu di Rehoboth Semarang itu benar-benar seperti apa yang kau inginkan. Tidak mudah, saudaraku, untuk saya bisa memahami di titik ini dulu deh, jangan lebih dalam lagi. Kristenku itu benar nggak? Itu aja butuh waktu. Itu pun butuh dihajar dan butuh banyak pengalaman di dalam kehidupan saya, sampai di titik aku salah selama ini. Orang-orang seperti saya dulu, saudaraku, biasanya hanya merasakan apa yang mereka yakini, tetapi tidak mau merasakan apa yang mereka alami. Karena memang mereka tidak berusaha untuk mengalami Tuhan dalam hidup mereka. Kekristenan mereka hanya di area nalar, keyakinan di dalam nalar. Jadi orang Kristen puluhan tahun ya begitu doang, tidak ada perubahan. Saudaraku, dengar baik-baik. Sejatinya begini, kalau engkau berkata, aku menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatku, kalau kita katakan dia Juru Selamat, berarti begini, engkau dan saya di saat itu juga harus menerima Yesus dengan cara engkau memberikan hidupmu, mempertaruhkan hidupmu, menyerahkan segenap hidupmu untuk engkau bisa menjadi alat peraganya Tuhan. Dan setiap orang yang menerima Yesus sebagai Tuhannya adalah orang-orang yang sudah kehilangan hidupnya. Kenapa dia harus kehilangan hidupnya? Kalau dia tidak kehilangan hidupnya, Yesus tidak pernah hidup di dalam hidupnya. Bagaimana kau bisa menyanyikan lagu seperti Yesus, tetapi kalau hidupmu dan hidupku tidak pernah berjuang untuk menyangkal semuanya, mematikan semuanya, dan kau berkata, aku mau hidup seperti Yesus itu hidup. Yesus sudah tidak punya kehidupan lagi ketika dia lahir di muka bumi ini, saudaraku. Tidak ada lagi kesenangan, tidak ada lagi pleasure apapun yang bisa dia nikmati kecuali menyelesaikan tugas Bapaknya dan melakukan kehendak Bapaknya. Tetapi isian orang Kristen hari ini berbeda. Maka dari itu pada malam hari ini, di momen Natal ini, saudaraku, saya ingin mengajak kepada saudara-saudari Bapak Ibu di tempat ini, apa isian hari hidupmu di dalam kekristenanmu? Karena orang-orang yang sudah berani berkata, Tuhan, Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamatku, dia harus berani memberikan seluruh hidupnya untuk dikuasai dan dikendalikan oleh Tuhan. Karena saudaraku, orang yang hidupnya belum menjadi alat peraga Tuhan di dalam hari-hari hidup, orang itu belum sepenuhnya dikuasai Tuhan. Kenapa saya boleh katakan ini, saudaraku? Saya adalah pribadi yang seperti itu. Saya dari lahir sudah jadi Kristen. Saya dari kecil saya sudah melayani. Tetapi kehidupan kekristenan saya tidak pernah terbang tinggi. Kehidupan kekristenan saya hanya sibuk di dalam ranah dogmatika semata. Dan Paulus mengajarkan pola hidup yang dikalimatkan begini, dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Jadi saudaraku, ketika seseorang menyatakan menerima Yesus sebagai Tuhan, maka dia harus berani berkata, Tuhan, ini hidupku, aku menyerah semuanya, Engkaulah penguasa hidupku hari ini.
Engkau yang menguasai aku. Dan kalau Engkau sudah menguasai hidupku, berarti Engkau juru kemudi hidupku hari ini. Kalau dia berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup, tidak ada satu orang pun bisa sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Artinya apa, saudaraku? Artinya apa? Artinya kalau engkau tidak berani benar-benar seperti dia hidup, engkau tidak mau berjuang memiliki spirit yang dimiliki Yesus ketika dia menggunakan tubuh daging 2000 tahun yang lalu, engkau dan saya tidak akan sampai kepada Bapa. Beberapa waktu yang lalu saya ajarkan di tempat ini tentang Roma 8 ayat 1 dan Roma 8 ayat 2. Itu mengajarkan apa? Bahwa hidupmu dan hidupku harus berada di dalam kehidupan yang dipimpin oleh Roh. Jadi ketika seseorang bersedia mengakui Tuhan, Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamatnya, maka dia harus berani bersedia mati seperti Yesus itu sudah mati untuk kau dan saya. Amin, saudaraku. Amin, saudaraku. Tidak mungkin kau bisa berkata, aku mengasihi engkau Bapa, tetapi engkau masih memiliki hidupmu, engkau masih memiliki segala kesenanganmu, engkau masih memiliki pleasure di dalam dirimu. Dan terus apa gunanya Tuhan Yesus lahir momen Natal ini? Yesus lahir sebagai penunjuk jalan. Kalau engkau mengakui Yesus Tuhan dan Juru Selamatmu, bukan hanya di pengakuan mulut, tetapi engkau harus mulai malam hari ini berani memberi dirimu hidup di dalam pengaturan Tuhan Yesus melalui Roh Kudus, dan matikan tiap hari manusia lamamu sampai engkau bisa berkata, hidupku bukan untuk aku lagi, hidupku hanya untuk menyelesaikan pekerjaan Bapa dan menyenangkan perasaannya. Seperti Yesus itu berkata, engkau pun dan saya harus berjuang seperti Yesus itu berjuang. Kalau kita telaah lebih dalam, saudaraku, dia hadir ke muka bumi ini hanya untuk mati, untuk menggantikan kau dan saya. Tetapi di dalam kematiannya itu, besok saya akan uraikan. Saya kasih bocoran dikit, saudaraku. Yesus boleh berkata, aku nggak mau Bapa. Bisa nggak dia berkata begitu? Di Taman Getsemani, ketika Yesus akan ditangkap, dia bisa berkata, aku lepaskan ini. Dia bisa berlari dari tempat itu, dia bisa bersembunyi dimanapun, dan keselamatan itu gagal. Dia punya kehendak bebas, sama seperti engkau dan saya hari ini punya kehendak bebas. Engkau dan saya bisa memilih yang menjadi pilihan kita sendiri. Tetapi pada malam hari ini saya mau mengingatkan, saudaraku, dia Yesus yang sudah lahir di muka bumi ini, dia mematikan ego dirinya, dia mematikan kepentingannya, dia mematikan segala apapun yang menjadi kesenangannya. Bahkan di dalam ketakutannya dia berkata, kalau boleh cawan ini berlalu daripadaku Bapa. Kita akan lihat sisi-sisi kemanusiaan Tuhan Yesus. Ketika saya mencoba terus menelusuri itu, saudaraku, saya semakin menangis dalam diri saya. Kenapa saya baru tahu sekarang ya? Dulu saya selalu berkata begitu, ya nggak bisa toh. Dia kan manusia setengah dewa. Seakan-akan Yesus itu punya special key, punya bypass. Dan akhirnya, saudaraku, lagu seperti Yesus, coba refnya coba. Itu yang lagunya gimana? Bapakku mau indah nih. Yuk, sebentar, saya penyanyi, saudaraku. Nyanyinya fals soalnya, sebentar ya. Aku nyanyi, kamu ikutin saya. Bapakku mau indah di matamu. Coba kalimat ini. Dan mulia dalam pandanganmu.
singkatnya hari hidup ini. Kalimatnya apa? Ku rela batinku kau hiasi. Ulang dari awal yuk. Bapa, ku mau indah di matamu dan mulia dalam pandanganmu. Di singkatnya hari hidup ini, katakan saudaraku, ku rela batinku kau hiasi seperti Yesus, seperti Yesus, seperti Yesus, pokok keselamatanku, seperti Yesus, seperti Yesus. Dan ini kuncinya nih, yang selalu menyukakan hatimu. Yesus punya kebebasan untuk tidak menyukakan hati Bapa. Dia lahir di muka bumi ini, dia punya kesempatan untuk dia tidak mati, saudaraku. Jadi jangan berpikir bahwa Yesus hadir sudah diplot harus mati. No, dia kalau pilih untuk aku tidak mau mati Bapak, dia bisa. Karena dia punya kehendak bebas seperti engkau dan saya hari ini. Di dalam finalitas Yesus, engkau akan mulai berpikir, kalau dia mau berjuang, kenapa aku tidak mau berjuang? Kalau kita masih berpikir dengan cara memandang Yesus yang salah, seperti saya memandang Yesus dulu salah, bahwa ada sesuatu powerful di belakang Yesus, aku tidak bisa disamakan dengan dia. Engkau sedang melecehkan Yesus. Tetapi ketika engkau berkata, dia sama seperti aku hari ini, human. Dia berjuang, aku berjuang. Sampai di satu titik nanti, di dalam Wahyu berapa besok deh, saya lupa saudaraku, Wahyu 3 kalau nggak salah, Tuhan Yesus berkata begini, berjuanglah sampai akhir, sampai kau layak suatu hari nanti. Kalau engkau memang layak, dudukkan di sebelahku. Aku pun dilayakkan Bapakku, sehingga aku boleh duduk di sebelah Bapakku. Ngeri nggak saudaraku? Bahkan di dalam beberapa ayat dikatakan, kalau anak itu sendiri pun, Yesus itu sendiri pun tidak bisa jadi yang sulung di dalam hidupmu dan hidupku, dia pun akan terbuang di api kekal. Apa buktinya saudaraku? Di bumbungan bait Allah, ketika dia sudah puasa 40 hari 40 malam, iblis membawa dia di bumbungan bait Allah. Itu contoh kemanusiaannya. Dengar apa yang dikatakan iblis, kuberikan semua, kuberikan semua, tapi sembah aku. Itu menunjukkan nggak saudaraku? Itu menunjukkan poin Yesus human, sama seperti engkau dan saya. Kuberikan semua, kau sembah aku. Tetapi Yesus berkata, aku hanya menyembah Allah, dan hanya kepada dialah seharusnya manusia itu menyembah. Lenyaplah iblis. Amin saudaraku. Ini menunjukkan saudaraku, kau dan saya di momen Natal ini tidak hanya berhenti menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, diakali. Teolog-teolog di dalam sistematika, dogmatika, literatur, semuanya akhirnya kehidupanmu yang paling penting hari ini. Bagaimana orang bisa melihat Yesus hidup dalam hidupmu kalau engkau tidak pernah berubah di dalam karakter-karakter hidupmu? Bagaimana orang mau mencapai Yesus
Berjuang ingin menemukan Yesus melalui hidupmu. Kalau etalase hidupmu kotor, saudaraku, bagaimana orang mau menikmati Dia? Banyak orang Kristen hanya merumuskan kristologi di dalam redaksional kalimat, di dalam tesis disertasi, jurnal. Mereka bangga dengan titel dan semuanya. Banyak pendeta bangga dengan pencapaian jumlah jemaat, tetapi mereka lupa makna sesungguhnya kekristenan itu adalah bagaimana kita bisa membawa banyak jiwa, terutama jiwamu dulu, jiwa kita sendiri, dan membawa banyak jiwa mengikuti jejak Yesus, pathway Yesus sampai mati di kayu salib, saudaraku. Itu tidak mudah. Itu tidak mudah, saudaraku. Tetapi seberapa berani engkau bertaruh dengan itu semua. Saya menangisi jiwa-jiwa. Saya sedih ketika saya mengerti tentang kebenaran ini, saudaraku. Berpuluh tahun aku sudah buang waktuku, tetapi aku berjuang, Tuhan, masih ada waktu. Aku mau sungguh-sungguh. Aku mau sungguh-sungguh memiliki perilaku kekristenan yang benar di matamu. Hari ini, saudaraku, dengar baik-baik. Banyak orang Kristen yang tidak menolak Yesus di dalam mulutnya, tetapi banyak orang yang menolak Yesus di dalam perilakunya. Saya ulang sekali lagi. Hari ini tidak banyak orang menolak Yesus di mulutnya, tetapi banyak orang menolak Yesus terlihat dari perilakunya. Makanya Yesus pernah berkata begini, barang siapa mau mengikut aku, kau harus menanggalkan segala sesuatu. Kau harus salibkan dagingmu dan salibkan hawa nafsumu, di dalam Galatia 5. Kenapa, saudaraku? Tanpa penyalipan daging, kita tidak layak menjejakkan kaki ke kerajaan surga. Siapapun mereka, Tuhan tidak pandang muka. Siapapun mereka yang tidak melakukan kehendak Bapanya, seperti Yesus itu melakukan kehendak Bapanya, ditolak dari kerajaan Allah. Jadi begini, saudaraku, saya berikan secara simpel saja. Coba. Ini bukan tentang baju, bukan tentang fashion. Ini hanya contoh. Kalau Yesus itu contohnya Dani, harus ada begininya, harus ada begininya, harus begini. Plak. Artinya apa? Oh, harus memiliki penundukan diri, harus kudus, harus ini dan itu. Ini contoh. Kau dan saya, coba dan dilepas dulu dan. Contoh. Kalau hidupmu dan hidupku tidak seperti yang tadi, tapi begini, kurang. Nggak bisa. Nggak masuk. Loh Pak, cuman begini. Udah. Maunya Bapak begini. Loh, orang ada begini. Coba dipakai lagi. Keliru. Sorry ya merepotkan Anda, pastor ya. Kalau udah begini tidak mudeng-mudeng. Nah, maunya Bapak begini. Ini Anda baru masuk kualifikasi yang nanti di dalam bulan Januari terus saya akan bahas tentang encountering with Jesus. Anda harus lihat sifat-sifat Yesus biar Anda mulai menempatkan dalam hidupmu. Jadi nanti satu-satu dibukain, satu-satu Anda tahu. Terima kasih, silakan duduk. Mengiring Yesus, saudaraku, itu butuh engkau harus mati dulu. Kalau engkau tidak mati, saudaraku, engkau tidak mungkin bisa sama seperti Yesus. Kenapa? Karena Yesus sudah kehilangan nyawanya. Artinya apa? Yesus menanggalkan semua kesenangannya. Dia tidak punya kesenangan apapun. Kesenangannya hanyalah menyelesaikan pekerjaan Bapaknya. Dia boleh menikmati
Seharusnya di muka bumi ini dengan tubuh dagingnya dia boleh menikmati. Tetapi dia tahu, kalau aku tidak mematikan dagingku, maka proyek keselamatan, mandat Bapakku ini tidak akan pernah berlanjut dalam hidupku. Dan akan ada sesuatu kegagalan besar dalam hidup. Jadi momen Natal ini akan membawa dirimu dan diriku, ada dua pribadi yang sangat mengasihi engkau dan saya. Allah Bapa, dia pencetus segalanya. Siapa yang memprakarsai keselamatan? Siapa? Siapa yang memprakarsai keselamatan? Allah Bapa. Di awal dia memiliki tatanan dan dia tahu Adam gagal. Tetapi dia tidak mau mengganggu tatanannya. Dia tidak mau merusak tatanannya yang rapi. Dia adalah Allah yang maha adil. Allah yang sangat sempurna dengan segalanya. Dia berikan jalan keluar kepada engkau dan saya dengan memberikan anaknya yang tunggal, Yesus. Dan Yesus itu penuh kasih atas engkau dan saya, sehingga dia tetap memilih. Bukan hanya dia taat kepada Bapaknya, bukan hanya dia untuk menyenangkan perasaan Bapaknya, tetapi di balik itu semua, Yesus punya kasih yang begitu dahsyat kepada engkau dan saya. Siapa yang berani memberikan nyawanya untuk sesamanya? Hanya satu pribadi, Yesus. Bagaimana dengan kekristenanmu dan kekristenanku hari ini? Jangankan nyawa, nama baik saja baru digores, kita sudah meronta seperti cacing kepanasan, saudaraku. Kita bisa membombardir orang yang menyakiti kita, kita bisa membalas dendam itu semua. Maka dari itu, saudaraku, hanya orang yang rela kehilangan nyawa yang baru bisa menjadi sahabatnya Tuhan. Yohanes mengatakan begini dalam suratnya, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang masih mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Kalau kasih Bapa tidak ada pada orang itu, berarti dia hidup menjadi seteru Tuhan. Engkau dan saya hari ini, saudaraku, di momen Natal malam hari ini, saya mengajak kepada kita semua. Kau punya hasrat, kau punya cita-cita tinggi, kau punya ambisi tinggi, sampai engkau bisa dikatakan kepada Bapa, dikatakan Bapa begini, engkau anak yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Siapa yang mau, saudaraku? Angkat tangan. Sampai suatu hari Bapa ngomong begitu, siapa yang mau? Saya rindu itu, saudaraku. Hari ini saya tidak diakui siapapun, is okay. Benar. Dulu saya anti loh, saudaraku. Saya di sini jemaat kadang tidak mau nyalami saya. Dulu saya tersinggung, saudaraku. Lu pedih tuh nih ngarep kowe teko nyalamnya aku ngomong. Tak parani sekarang. Ya. Itu hal-hal kecil, saudaraku, hal-hal kecil. Saya itu rindu teman-teman semua. Saya bukan ngomong saya sudah bagus. Oh tidak. Saya pun sedang berjuang untuk sempurna. Kalau saya berjuang, saya ingin ajak kalian semua berjuang. Seperti Yesus berjuang, kita berjuang. Apa sih gunanya harga diri kita kalau Bapa menangis melihat kehidupan kita dengan penuh kedengkian, sakit hati, cekcok? Apakah kita nggak mau meniru Yesus? Sudah dia diludahin, dimaki, dianiaya, dicambuk, bajunya dibuang undi, tidak ada harganya dia. Padahal dia seorang pribadi yang memiliki keagungan, tapi dia tidak pernah melawan. Dia tetap berjuang di dalam kesendiriannya. Dia tetap mau tidak hamartia. Dia tidak mau meleset. Dia terus fokus. Ambisinya kepada Bapaknya saja. Ambisinya Bapaknya saja. Enggak apa-apa Bapa. Sampai di satu titik dia ketika berkata, saya pernah sampaikan ini, Eloi, Eloi, kenapa kau tinggalkan aku, Bapa? Di saat itu, saudaraku,
Saya bisa membayangkan betapa sendirinya dia. Saya ngomong sama Tuhan, Tuhan, aku ingin merasakan apa yang kau rasakan. Meskipun mungkin tidak secara dera tubuh, tetapi aku mau merasakan bagaimana sakitnya ketika kau dikhianati, ditinggalkan, dan segalanya. Pelayanan mengajarkan saya banyak hal, saudaraku. Tetapi momen itu membawa kepada saya, nah, lihat keputusanku, lihat yang kupilih, di sakitku itu, di deraku itu, aku tetap memilih menyenangkan Bapa. Akankah engkau melakukan hal yang sama seperti aku melakukan untuk Bapakku? Kam, Yesus berkata, kam, ikut aku, kupandu dirimu. Hari ini aku tidak ada di bumi ini, tetapi aku berjanji, aku akan mengirimkan Roh Kudus itu untuk membimbingmu sampai tepat seperti apa yang Bapa mau. Amin, saudaraku. Pastikan kau dan saya hari ini, di momen Natal ini, kau pulang dengan satu pesan. Aku mau seperti Yesus. Aku harus berani mati. Mati dalam arti apa? Matikan semua kesenanganmu. Matikan semua mimpi-mimpimu yang memang tidak untuk kesenangan Tuhan. Fokuskan ke satu titik, untuk pekerjaan Bapa saja. Sehingga orang yang berani mati untuk Bapaknya akan memiliki nyawa. Kata Tuhan begitu kan? Siapa yang berani mati untuk aku berikan kau nyawa. Nyawa di sini artinya apa? Kesempatan untuk kau bisa menjejakkan kaki ke langit baru, bumi baru suatu hari nanti. Amin. Siapa yang mau berjuang bersama?